Saya bahkan baca Injil yang asli itu setelah saya hijrah. Jadi saya baca itu ternyata kesimpulan saya, Alkitab yang asli, Injil itu, Nabi Isa itu adalah Muslim. Shalom saudaraku, sudah bukan rahasia lagi tentunya kalau banyak sekali para polemikus Islam yang mengklaim bahwa kitab suci Injil yang sekarang dipegang oleh orang-orang Kristen itu adalah Injil yang mereka anggap palsu dan sudah dirubah-rubah. Dan bukan tanpa alasan mereka itu mengklaim hal ini karena memang di kitab mereka sendiri diajarkan begitu adanya. Contohnya seperti dalam Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dalam kurung sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dalam kurung dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dan ayat ini seringkali dijadikan dalil oleh para polemikus Islam untuk mengklaim bahwa Injil yang ada sekarang itu sudah diubah dan juga sudah dipalsukan. Tetapi tentu hal ini merupakan sekedar klaim kosong ya, karena faktanya ketika mereka ditanya di mana Injil yang asli kalau begitu, mereka tidak bisa menjawabnya dengan data-data ilmiah. Jadi jelas ini hanya klaim secara sepihak dari mereka. Nah, yang menarik adalah ternyata baru-baru ini ada seorang mualaf ya yang mengklaim bahwa dia mengetahui di mana Injil yang asli tersebut. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh seorang ibu-ibu di dalam channel yang ngaji cerdas. Waduh, ini lagi-lagi channel ngaji cerdas ini ya. Langsung saja kita akan bahas seperti apa videonya. Assalamualaikum sahabat ngaji cerdas. Perkenalkan, nama saya Bu Wiwi. Saya dulu agama saya dulu Katolik. Nama saya dulu Bernardita Wiwi Apriani. Saya hijrah tahun 2012. Pertama kali saya hijrah waktu itu syahadat di Magelang, di tempat kelahiran saya di Magelang. Oke, jadi nama ibu ini itu adalah Wiwi ya. Dan beliau ini merupakan mualaf dari agama Katolik dulunya. Dan sekalian saya mempersingkat waktu ya, karena ini perkenalannya cukup panjang, dia menceritakan masa lalunya, latar belakangnya. Ibu ini juga dia mengaku bahwa dia sudah bercerai dengan suami lamanya yang beragama Katolik, dan sudah menikah lagi dengan seorang Muslim. Waduh, ibu ini sudah kawin lagi ternyata. Saya bahkan baca Injil yang asli itu setelah saya hijrah. Jadi saya baca itu ternyata kesimpulan saya, Alkitab yang asli, Injil itu, Nabi Isa itu adalah Muslim. Iya, ternyata ibu ini sudah baca Injil yang asli katanya. Setelah dia hijrah atau dia setelah muhalaf ya. Jadi selama dia di Katolik dia itu tidak pernah baca Injil yang asli. Karena dia baru menemukan Injil yang asli setelah dia hijrah. Dan dia menemukan ternyata di dalam Injil yang asli tersebut, yaitu Nabi Isa ternyata adalah seorang Muslim. Waduh, kita lanjut lagi ya, apa kata ibu ini ya? Dari mana keterangannya? Itu ada di kitab Mazmur. Saya lupa itu apa kitabnya yang mana ya. Itu dikatakan begini, Yesus maju ke depan. Itu kan ada jamaahnya banyak ya. Yesus maju ke depan, maksudnya ada di gereja itu ada, kalau kita mau masuk itu ada air di situ disediakan untuk. Nah itu setelah saya simpulkan itu adalah berwudu. Waduh, di Injil yang asli katanya Yesus berwudu katanya ya. Bahkan ibu ini juga sempat bilang katanya dia menemukan dalilnya itu di kitab Mazmur. Tunggu.
Ini bagaimana ceritanya? Katanya Injil, tapi kok lari ke Mazmur gitu ya. Ya walaupun dia bilang katanya saya lupa ayatnya di mana ya, tapi Mazmur itu bukan Injil, Ibu. Dan di dalam Mazmur itu nggak pernah ada cerita tentang Yesus. Ya apalagi boro-boro Yesus sholat gitu. Aduh, Yesus itu baru ada di Perjanjian Baru, diceritakan di situ ya, secara eksistensinya yang ada di dunia itu baru ada di Perjanjian Baru, dimulai dari kitab Matius ya. Tapi kalau di dalam Perjanjian Lama seperti Mazmur itu belum ada eksistensi Yesus ada di dunia gitu loh. Jadi sejak kapan Yesus kok ada dikatakan di dalam kitab Mazmur? Memang kalau orang sudah mualaf memang paling jago ngarang ya teman-teman. Terus kemudian Yesus maju ke depan satu langkah di depan jamaahnya. Setelah saya telah sekarang itu adalah Yesus, Nabi Isa itu mengimami sholat. Mungkin sholatnya bukan seperti sholat kita sekarang. Yesus maju ke depan satu langkah di depan jemaahnya. Waduh, ini ayat karangan dari mana lagi ini? Saya sudah bolak-balik baca Alkitab, saya nggak pernah loh temukan ada ayat seperti ini. Ini orang kok ngomong seenak jidatnya tanpa dalil ya. Akhirnya jadi kayak ngarang-ngarang, jadi kayak dongeng Ibu ini. Dan setelah saya juga ikut kristologi. Ikut kristologi katanya. Siap, Ibu yang ikut kristologi, siap. Hati-hati Bu ya, jangan-jangan Ibu itu bukan ikut kristologi, tapi ikut kristolologi. Jadi ada tololnya di situ ya. Karena kristologi itu kan bicara tentang ilmu yang membahas tentang ketuhanan Yesus gitu loh. Tapi Ibu ini sama sekali nggak ngerti, nggak paham. Dari tadi Ibu hanya bicara tentang karangan bebas. Jadi bagaimana mungkin ngaku-ngaku ikut kristologi? Yang ada justru kristolologi ibunya ya. Ya buktinya Ibu aja dari tadi ngedabrus kayak orang tolol ya. Bicara ngarang tanpa dalil lagi. Ternyata memang benar apa yang saya duga. Dan saya memang baca Injil yang sebenarnya itu setelah saya hijrah. Karena dulu saya nggak boleh baca. Baca Injil yang sebenarnya setelah Ibu ini hijrah, karena dulu katanya nggak dibolehin baca. Aduh, siapa yang nggak ngebolehin? Ya, lagi pula Ibu kan hidup bebas, tidak dikurung di dalam sebuah tempat atau di penjara gitu. Sekarang zaman sudah canggih, ya mau baca dimanapun bebas, di internet sudah ada. Jadi terlalu mengada-ngada lah kalau dibilang nggak dibolehin baca Injil ya. Dan Injil yang sebenarnya Ibu maksud itu Injil apa sih yang Ibu katakan tadi Injil yang asli? Saya penasaran ini Injil yang mana maksud Ibu ini ya. Coba kita dengar lagi ya. Jadi Injil yang dikatakan Injil Barnabas itu kan Injil yang asli. Waduh, ternyata Injil yang dimaksud Ibu ini yang dikatakan Injil yang asli itu adalah Injil Barnabas ternyata. Siapa yang ngajarin Ibu ini ya? Kok bisa dia mengklaim kalau Injil yang asli itu adalah Injil Barnabas? Ini luar biasa, ini belajar dari mana Ibu ini? Tadi katanya belajar kristologi, tapi masa dibilang Injil Barnabas adalah Injil yang asli? Waduh, gawat. Itu kalau dengan waktu saya masih di gereja dulu, sebagai umat Katolik itu adalah Injil. Nah, di sini ada suara yang sengaja disensor ini oleh Ngaji Cerdas. Tapi kalau kita perhatikan dari bibir si Ibu, itu sebenarnya kelihatan dia ngomong apa. Intinya dia bilang, dulu waktu dia di Katolik, itu ada Injil yang palsu katanya. Jadi yang maksud dia yang dipelajari dalam orang-orang Katolik dulu, itu Injil yang palsu. Ya, karena menurut dia yang asli itu adalah Injil Barnabas. Oke, coba kita dengar lagi ya. Apa alasan Ibu ini mengatakan bahwa Injil yang asli itu adalah Injil Barnabas? Supaya kita bisa koreksi. Gimana? Yang Barnabas, yang asli itu. Yang dibilang palsu yang mana? Yang Barnabas sama umat Katolik. Ya, jadi fix ya. Menurut Ibu ini Injil yang asli itu adalah Injil Barnabas. Tetapi dulu waktu di Katolik, Injil itu dianggap palsu oleh orang-orang Katolik ya. Makanya Ibu ini dia lebih percaya ketika dia sudah hijrah dan menganggap bahwa Injil yang asli itu adalah Barnabas, bukan yang saat ini dipegang oleh orang-orang Katolik. Tapi setelah saya baca sekarang, setelah saya hijrah itu, ternyata itu isinya itu semua hampir mirip dengan Al-Quran. Ada, yaitu Nabi Isa ya Yesus maju ke depan,
memimpin jamaahnya itu berarti beliau itu kan apa ya kok beliau? Piye aku lenganu. Iya, Nabi Isa itu memimpin jamaahnya untuk sholat, cuman sholatnya belum seperti sekarang. Ternyata alasan ibu ini mengakui bahwa Injil yang asli adalah Injil Barnabas karena katanya isinya mirip dengan Al-Quran. Bahkan di dalam Injil itu juga Yesus dikatakan sholat katanya. Waduh, ini gawat ibu ini nih. Dari mana dia belajar seperti ini ya teman-teman? Ini kalau tahu ulama-ulama yang belajar tentang teologi, gawat ini ibu ini. Bisa-bisa disikat habis ini ibu ini ya. Dan saya sebenarnya nggak heran sih dengan kebodohan ibu ini ya. Karena terlihat ibu ini ya tidak paham sedikit pun tentang agama. Baik itu Kristen ataupun bahkan Islam sendiri dia juga nggak ngerti. Bahkan dia juga nggak paham apa itu Injil ya. Cuma yang saya nggak habis pikir teman-teman, kenapa channel Ngaji Cerdas begitu gampangnya mempublikasikan kebodohan ibu ini tanpa ada niat untuk meluruskan bahwa perkataan ibu ini mengenai Injil yang asli itu adalah Barnabas itu jelas salah total. Atau apa memang adminnya Ngaji Cerdas ini pun sebodoh itu ya, makanya dia nggak koreksi perkataan ibu ini. Masalahnya adalah ibu ini mengatakan Injil Barnabas adalah Injil yang asli karena mirip dengan Al-Quran. Padahal isi dari Injil Barnabas sendiri pun itu sudah dipastikan bertentangan bukan hanya dengan Alkitab, tetapi juga bertentangan dengan ayat-ayat dalam Quran. Saya kasih sedikit contoh ya sebagai perbandingan. Yang pertama, di dalam Barnabas pasal 178 dikatakan bahwa langit itu ada 9. Sedangkan di dalam Quran surah 2 ayat 29 menyatakan bahwa tingkatan langit hanya ada 7. Ini kan sudah kontradiksi. Lalu juga dalam pasal 3 Injil Barnabas dikatakan bahwa Maryam tidak merasakan sakit ketika dia melahirkan. Namun di dalam Quran surah 19 ayat 23 dinyatakan bahwa di situ Maryam merasakan sakit. Nah, ini aja udah kontradiksi lagi kan? Dan yang paling parah, di dalam Injil Barnabas juga mengisahkan bagaimana Muhammad pergi ke neraka dan ia ketakutan saat melihat hukuman manusia di sana. Sementara hal ini tidak ada sama sekali diajarkan di dalam Al-Quran. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang kontradiksi antara Injil Barnabas dengan Quran. Jadi kalau ibu ini mengatakan bahwa Injil Barnabas asli, berarti dia menyetujui jikalau Muhammad itu ke neraka dong. Waduh, ini bahaya ini. Kalau ketahuan umat muslim, ulama-ulama yang mengerti tentang Injil Barnabas adalah palsu, ibu ini bisa-bisa kena penistaan agama ini. Kok bisa mengklaim Injil Barnabas itu asli, sementara isinya bertentangan dengan Al-Quran. Waduh, saya nggak habis pikir ya dengan ibu ini. Dan saya lebih nggak habis pikir juga dengan channel Ngaji Cerdas. Kebodohannya sangat sulit ditolerir bagi orang yang mau berpikir. Padahal di Google itu sendiri sudah banyak artikel dari ulama-ulama, ustadz-ustadz Islam yang mengatakan bahwa Injil Barnabas itu palsu gitu loh. Tapi kok bisa-bisanya masih ada muslim ya yang mengatakan bahwa Barnabas itu Injil asli, bahkan dipublikasikan di channel yang katanya Ngaji Cerdas. Ini mah bukan cerdas tapi bodoh dan tolol, teman-teman. Masa kalah cerdas dengan anak santri berikut ini. Teman-teman, yuk kita bahas keabsahan Injil Barnabas dalam sudut pandang Islam. Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad mengajak muslim di seluruh dunia untuk menjauhi Injil Barnabas. Beliau menjelaskan bahwa Injil Barnabas bukan hanya saja menyerang keyakinan Kristen, tapi juga menyerang keyakinan Islam. Seperti di situ dikatakan bahwa Yesus menyangkal ia adalah Mesias, padahal Islam sendiri menjuluki Yesus sebagai Mesias. Lalu Injil Barnabas juga menjelaskan bahwa ketika Maria melahirkan Yesus, dia tidak merasakan sakit. Padahal Al-Quran menjelaskan ketika Maria melahirkan Yesus, ia merasakan sakit. Al-Quran mengajarkan bahwa lapisan langit ada 7. Sedangkan Injil Barnabas mengatakan ada 9. Para ahli berspekulasi bahwa penulis Injil Barnabas itu membaca karangan hayalan Dante tentang 9 langit menuju Firdaus. Jadi intinya yang namanya Injil Barnabas, baik dalam sudut pandang Kristen ataupun Islam, itu sama-sama tidak boleh dipakai. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati, salam.